Siapa sih yang nggak pernah sakit pinggang? Meskipun penyakit ini sering dialami oleh orang tua, bukan berarti anak muda tidak mengalaminya loh. Sakit pinggang bisa ringan maupun berat, tergantung pada faktor penyebabnya. Namun umumnya, kondisi ini disebabkan oleh faktor usia dan gaya hidup yang tidak sehat. Bahkan olahraga ekstrim juga bisa menyebabkan nyeri pada pinggang kamu. Terus apa saja ya penyebab yang bikin pinggang jadi sakit dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya ya. Oke, kita bahas dulu sakit pinggang itu seperti apa ya. Sakit pinggang adalah suatu kondisi yang menimbulkan rasa sakit di sisi kanan atau kiri pinggang, tepatnya di bawah tulang rusuk dan di atas panggul. Sensasi nyeri ini merupakan salah satu masalah sistem muskuloskeletal. Biasanya pasti sering merasakan nyeri di salah satu sisi pinggang. Namun ada juga yang merasakan nyeri di kedua sisi pinggang, baik itu sisi kanan maupun sisi kiri. Rasa sakit ini dapat menyebar ke bagian depan dan bawah tubuh. Gangguan nyeri pinggang bisa menimbulkan beberapa gejala umum, seperti pinggang terasa hangat, nyeri otot dan kesemutan, kejang otot yang menjalar ke area kaki, pinggang terasa sakit, kaku atau terasa seperti terjepit, dan rasa sakit yang semakin parah saat kamu membungkuk, mengangkat benda berat, atau berjalan. Pada awalnya nyeri ini mungkin terasa ngilu, menusuk dan tajam seperti kram. Namun rasa sakit yang kamu rasakan akan menghilang dengan sendirinya dan dapat muncul kembali. Lambat laun rasa sakit pinggang bisa menghambat aktivitas kamu karena membuat tubuh nyeri saat diam maupun bergerak dan mudah lelah. Selain tulang rusuk dan pinggang, nyeri juga bisa menjalar ke pinggul dan kaki kamu. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan pinggang kamu jadi sakit. Penyebab pertama adalah cedera. Cedera adalah penyebab paling umum dari sakit pinggang, terutama di pinggang bagian bawah. Kondisi ini mengacu pada robeknya ligamen yang menghubungkan tulang pada persendian. Tendon atau ligamen yang robek dapat terjadi akibat penggunaan sendi yang berlebihan, seperti olahraga dengan beban berlebih atau ekstrim, pekerjaan fisik yang mengharuskan kamu mengangkat beban berat, terjatuh, dan lain-lain. Pada dasarnya, siapapun, baik itu anak-anak, remaja, maupun orang dewasa, beresiko mengalami cedera. Namun umumnya kondisi ini sering dialami oleh atlet dan penari. Rasa sakit dari cedera bisa berkisar dari ringan hingga berat. Sakit cedera, khususnya pada pinggang, bisa menjalar sampai ke bokong. Gejala cedera atau kesleo akan bervariasi, tergantung pada tingkat keparahan cedera. Namun umumnya, kondisi ini ditandai dengan sakit atau nyeri, kemerahan atau memar, gerak terbatas, dan kejang otot. Nah, untuk mengobati cedera, kamu perlu melakukan pemeriksaan fisik. Dokter akan memeriksa pembengkakan dan titik-titik nyeri. Lokasi dan intensitas rasa sakit dapat membantu menentukan tingkat keparahan cedera kamu. Jika cederamu ringan, dokter akan menyarankan perawatan mandiri di rumah, seperti istirahat total selama beberapa hari, mengompres bagian yang cedera dengan menggunakan es, dan menghindari aktivitas fisik yang dapat memperparah cedera. Dalam proses penyembuhan, beberapa dokter bahkan menyarankan untuk menghindari penggunaan obat nyeri yang dijual bebas yang dapat meningkatkan resiko pendarahan, seperti aspirin, ibuprofen, dan naproxen sodium. Selain itu, dokter akan menyarankan untuk melakukan terapi fisik untuk memaksimalkan stabilitas dan kekuatan sendi atau anggota tubuh yang cedera. Setelah sembuh, kamu perlu melakukan upaya pencegahan, seperti melakukan pemanasan sebelum beraktivitas, khususnya sebelum olahraga berat, dan rutin berolahraga dengan intensitas rendah, baru ke intensitas tinggi. Tujuannya agar otot kamu terbiasa dan mengurangi resiko otot tegang. Penyebab sakit pinggang yang kedua adalah osteoartritis. Selain menyerang kaki, kondisi ini juga bisa menyerang sendi pinggang kamu. Osteoartritis tulang belakang disebabkan peradangan pada sendi akibat keausan tulang rawan di antara tulang belakang. Saat tulang rawan menipis, kamu akan mengalami sensasi kesemutan dan nyeri punggung yang memburuk saat bergerak. Osteoartritis bukanlah penyakit yang dapat disembuhkan dan dapat memburuk seiring berjalannya waktu. Namun penyakit ini masih dapat dikelola secara efektif untuk meringankan gejalanya. Gejala dari kondisi ini dapat bervariasi, tergantung pada tingkat keparahannya. Namun secara umum, gejala osteoartritis meliputi nyeri pada persendian, sendi terasa kaku dan sulit bergerak, timbul bunyi klik atau retakan ketika sendi ditekuk atau digerakkan, munculnya benjolan tulang yang keras dan tajam, dan otot di sekitar sendi mulai melemah. Adapun orang yang beresiko mengalami kondisi ini adalah lansia,
obesitas, genetik, riwayat cedera, penderita kelainan tulang, dan penyakit medis tertentu. Sayangnya nyeri pinggang yang disebabkan oleh osteoartritis tidak dapat disembuhkan, namun dapat mencegah keparahannya. Oleh karena itu, kamu perlu melakukan pemeriksaan ke dokter. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan penanganan yang sesuai dengan tingkat keparahannya. Umumnya dokter akan menyarankan beberapa pengobatan, meliputi mengkonsumsi obat pereda nyeri, terapi fisik dan okupasi, dan prosedur medis seperti suntik pelumas atau operasi sendi. Nah, untuk mencegah sakit pinggang yang disebabkan oleh osteoartritis, perlu menerapkan hidup sehat dengan berolahraga secara teratur, mengkonsumsi makanan tinggi kalsium, menjaga berat badan tetap ideal, dan mempertahankan postur tubuh dengan baik. Dengan begitu, kamu akan terhindar dari sakit pinggang ini. Faktor penyebab sakit pinggang selanjutnya adalah kehamilan. Selain gejala mual, kelelahan, dan kaki bengkak, kebanyakan wanita juga mengalami sakit punggung selama kehamilan. Nyeri punggung ini biasanya dialami di bagian punggung bawah, dan kondisi ini umum terjadi. Ada banyak faktor yang menyebabkan pinggang nyeri selama masa hamil, seperti stres dan kelelahan. Namun umumnya karena perubahan hormonal. Saat hamil, kadar hormon progesteron dalam tubuh meningkat pesat. Tingginya kadar hormon ini membantu mengendurkan otot dan ligamen di dekat pinggul, yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keselarasan sendi. Hal ini merupakan proses alami tubuh dalam mempersiapkan persalinan. Peregangan ini juga memicu timbulnya tekanan dan rasa sakit pada punggung bawah dan pinggang. Selain itu, sakit pinggang juga dapat disebabkan oleh perubahan pusat gravitasi tubuh. Ini karena terjadi perkembangan dan penambahan terhadap bobot bayi yang dikandung, sehingga ibu hamil perlu menyesuaikan postur tubuhnya ketika berdiri dan berjalan. Sayangnya, nyeri pinggang selama hamil tidak dapat dicegah karena ini adalah kondisi yang alamiah terjadi pada ibu hamil. Namun, dapat mengurangi nyerinya dengan melakukan beberapa cara berikut ini. Pertama, melakukan peregangan tubuh, seperti yoga dan meditasi secara teratur. Kedua, saat tidur sebaiknya dalam posisi miring dengan bantal di antara kaki dan di bawah perut. Kemudian gunakan kompres hangat untuk mengendurkan otot yang tegang atau mengurangi peradangan. Lalu jaga postur tubuh tetap baik seperti berdiri dan duduk tegak. Selain itu, gunakan sabuk bersalin untuk menyangga perut dan punggung. Dan yang terpenting, istirahat yang cukup. Selanjutnya, postur tubuh yang tidak baik juga bisa menyebabkan nyeri punggung loh. Postur tubuh yang buruk saat duduk atau berdiri dapat menyebabkan nyeri punggung dan pinggang bagian bawah. Terlalu membungkuk ke depan atau terlalu condong ke belakang dapat menimbulkan masalah pada tulang. Bahkan postur tubuh yang buruk dapat memperburuk dan memicu penyakit tulang.